Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapatkan sebuah remah dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan seperti ini, bahwa manusia itu diciptakan itu dari debu tanah. Itu diambil dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Karena firman Tuhan menulis bahwa Tuhan mengambil debu kemudian menciptakan manusia. Debu itu berasal dari bumi, atau tanah itu berasal dari bumi. Saudara-saudara, berarti manusia bahan bakunya itu dari bumi, karena dari debu tanah. Bumi itu mengandung emas, mengandung tembaga, nikel, uranium, mineral-mineral dan lain sebagainya, begitu banyak kandungan-kandungan yang ada di bumi ini, yang punya potensi yang sangat bernilai untuk manusia, supaya manusia bisa hidup dan manusia bisa mengembangkan pengetahuan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara, kemudian saya berpikir, ya luar biasa Tuhan, Dia mengambil debu tanah, di mana debu itu berasal dari bumi, yang penuh dengan segala unsur-unsur yang membuat manusia itu punya potensi yang luar biasa. Tetapi terlebih lagi saudara-saudara, bahwa ada bagian dari tubuh Allah, ya, dalam diri Allah, yang dimasukkan melalui hidung manusia yang diciptakan itu. Sehingga di dalam tubuh manusia ada bagian Allah, ada nafas hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, dan itulah yang disebut roh. Dan roh inilah yang membuat kita manusia menjadi makhluk hidup yang mulia, lebih mulia dari makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki akal budi, sehingga manusia mempunyai potensi yang luar biasa yang dapat dipakai oleh Allah untuk melaksanakan rencana Allah dalam hidup manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya Allah berkata bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa ciptaan Allah ini, yaitu kita manusia. Karena ada bagian dari diri Allah yang dimasukkan ke tubuh kita, tetapi juga bahan baku yang dipakai untuk tubuh ini adalah dari bumi yang penuh dengan potensi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Zerubabel? Zerubabel itu adalah orang yang dipercayakan oleh Raja Kores, ya, yang telah mengalahkan Babel. Jadi dia sebenarnya adalah Raja Persia yang mengalahkan Babel. Dan pada saat pemerintahan Raja Kores, maka untuk pertama kalinya umat Tuhan yang telah dibuang ke Babel diizinkan untuk kembali pulang ke negeri mereka, yaitu Yerusalem, yaitu tanah Yehuda. Nah, ada seorang yang dipercayakan oleh Raja Kores, namanya Zerubabel. Zerubabel ini akhirnya dia menjadi gubernur di Yehuda, yaitu di Yerusalem, saudara-saudara. Dan melalui Zerubabel ini, maka Yerusalem itu, ya, dibangun kembali, khususnya bait suci yang ada di Yerusalem. Dan bait suci itu bisa dibangun dan tidak ada kendala sama sekali, sebab di backup oleh Raja Kores, ya. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya, karena Zerubabel ini adalah orang yang sudah dipercayakan oleh Raja Kores untuk membangun kembali Yehuda, membangun kembali bait suci, maka dia mendapatkan sebuah kepercayaan yang luar biasa untuk membangun semuanya itu dan memimpin umat Israel pertama untuk kembali.
Maka firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria untuk mengingatkan kepada Zerubabel bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan juga dengan kekuatan, melainkan dengan roh Allah, firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan dengan keperkasaannya atau kehebatannya dia bisa membangun kembali bait suci, tetapi semua karena roh Allah, semua karena kekuatan dari Tuhan. Nah, firman Tuhan ini juga yang akan disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, tema firman Tuhan dalam Today Sermon pada hari ini adalah hati-hati dengan posisi Anda, hati-hati dengan potensi Anda, hati-hati dengan potensi yang ada pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita memiliki potensi yang luar biasa, apalagi kita memiliki roh yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa roh Allah, maka kita akan mati. Ketika Allah mengambil roh kita, maka kita akan mati. Dan semua potensi yang ada pada kita, itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pun akan ikut mati. Itulah sebabnya firman Tuhan mau sampaikan dan mengingatkan kepada saudara dan juga kepada saya, bahwa hati-hati dengan potensi yang kita miliki. Sebab semuanya itu karena ada roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, dan juga roh itu dapat memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, apa pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada saudara dan juga kepada saya? Yang pertama adalah bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Kita tidak akan mungkin memiliki potensi yang besar yang ada, yang kita miliki, kalau bukan Tuhan. Kalau bukan perkenanan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan mau mengingatkan kepada kita adalah jangan menyalahgunakan potensi yang ada pada kita untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan menyalahgunakan potensi yang Tuhan berikan bagi kita untuk hal-hal yang bisa mengakibatkan Tuhan tidak dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan kepada saya, karena kamu sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara, firman Tuhan sebenarnya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang berdosa yang sudah tidak berlayak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Allah yang besar, maka dia datang ke dunia, firman yang menjadi manusia, sehingga dia datang ke dunia, dia menebus dosa-dosa kita, sehingga kita kembali dilayakkan oleh Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, karena firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya, yang meresponi akan panggilan Tuhan, percaya bahwa pengorbanannya itu telah menghapus dosa kita, sehingga kita dilayakkan menjadi umatnya, menjadi orang-orang yang dikasihinya, menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena tubuhmu itu memiliki potensi yang luar biasa untuk engkau, untuk saya melaksanakan rencana Allah dalam hidup kami, dalam hidup kita semua selama kita ada di dunia ini. Saudara perhatikan itu, potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Karena ada roh yang
Tuhan tempatkan dalam hidup kita memampukan kita untuk bisa melakukan sesuatu yang besar untuk memuliakan Tuhan. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, hati-hati. Oleh karena potensi yang ada pada kita, yang ada pada saya, yang ada pada saudara, itu bisa mencelakakan kita juga. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, potensi yang Tuhan berikan bagi kita itu bisa juga mencelakakan diri kita kalau kita memiliki kesombongan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang sombong, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, tahukah saudara, strategi iblis untuk menjatuhkan manusia adalah dengan cara membangkitkan rasa sombong. Oleh karena potensi yang kita miliki, membangkitkan rasa sombong dengan apa yang berhasil kita capai. Saudara-saudara, karena iblis pun jatuh karena kesombongan. Iblis itu dilempar, ya, dikeluarkan dari kemuliaan Allah karena dia mau menjadi sama seperti Allah, mau menandingi Allah. Saudara-saudara, hati-hati dengan kesombongan. Inilah cara iblis yang selalu datang kepada kita untuk membangkitkan rasa sombong. Oleh karena kita punya potensi yang besar dalam diri kita, dan juga membangkitkan rasa sombong atas hal-hal yang kita sudah capai. Hati-hati saudara. Saudara, Yesus itu dicobai bukan karena iblis tidak tahu bahwa Yesus itu berkuasa, bahkan maha kuasa. Yesus itu bisa melakukan apa saja, bukan iblis tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus pada dosa kesombongan. Iblis berusaha menjatuhkan Yesus agar Yesus bisa mendemonstrasikan kehebatannya. Batu bisa jadi roti, menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, dan dia tidak cedera sedikit pun. Iblis berusaha menjatuhkan Yesus dalam dosa kesombongan, mendemonstrasikan, memamerkan kehebatannya itu di hadapan iblis. Dan hal yang kedua, iblis mau membangkitkan rasa sombong Yesus dengan menawarkan, aku akan memberikan semua yang ada di dunia ini, dengan kekuasaannya, dengan kemegahannya, asal engkau menyembah aku. Iblis menawarkan sesuatu yang menarik, karena ketika Yesus mau melakukan menyembahnya, maka Yesus akan terlepas dari penderitaan. Yesus tidak akan mungkin disalibkan, Yesus tidak menderita, sebab semuanya itu, semua kekuasaan dan segala sesuatu yang ada di dunia sudah diserahkan iblis kepada Yesus. Bukankah di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dunia ini telah berada dalam kuasa si jahat? Dan itulah yang yang iblis mau tawarkan kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, tetapi dia jatuh dengan potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Ada banyak orang-orang percaya yang jatuh karena keberhasilannya. Bukan justru jatuh pada saat dia tidak punya apa-apa, tetapi jatuh pada saat dia memiliki sebuah keberhasilan, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menyadarkan dan mengingatkan kita, hati-hati dengan potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Hati-hati dengan potensi yang begitu besar yang ada pada kita, sehingga kita bisa mencapai sesuatu. Firman Tuhan mengingatkan bahwa iblis itu begitu licik untuk menggunakan apa yang ada di dunia ini supaya kita jatuh.
Iblis begitu licik untuk menjatuhkan kita dengan berbagai-bagai hal untuk membangkitkan kesombongan yang ada pada kita. Jadilah orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, dan jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu akan membawa kami untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau memberikan kepada kami potensi yang luar biasa. Engkau memberikan kepada kami roh, sehingga oleh perkenanan Tuhan kami memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Apalagi kami yang sudah percaya kepada Engkau, ada Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar yang dapat memuliakan Tuhan. Pakailah kami Tuhan dengan potensi yang ada pada kami untuk melakukan hal-hal yang besar untuk memuliakan Tuhan. Berkati semua telinga yang sudah mendengar, dan mereka pun akan diberkati oleh Tuhan untuk dapat menjadi alat Tuhan, mengembangkan potensi yang ada pada mereka untuk memuliakan Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.